Halo para viewer, terima kasih sudah mampir di channel kami, channel Sumber Sejarah Bangsa. Channel yang membahas tentang sejarah dan membahas tentang hal kesejarahan. Salah satunya membahas tentang materi sejarah. Nah, pada video kali ini kita akan membahas salah satu sejarah yang pernah terjadi di Indonesia atau di Hindia Belanda, di mana sejarah ini merupakan salah satu bagian sejarah yang kelam yang terjadi pada bangsa Indonesia dulu atau bangsa masyarakat pribumi Hindia Belanda. Lebih tepatnya kita akan membahas tentang sistem tanam paksa atau dalam bahasa Belanda adalah sistem Kalterstelsel. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat video. Ya, pertama-tama kita harus tahu terlebih dahulu latar belakang pelaksanaan sistem tanam paksa di Hindia Belanda. Sejak awal abad ke-19, Hindia Belanda banyak sekali mengeluarkan biaya dalam membiayai peperangan. Salah satunya disebabkan karena adanya peperangan dengan Pangeran Diponegoro. Dan peperangan dengan Pangeran Diponegoro di Jawa mengakibatkan pemerintah Hindia Belanda sampai pemerintah Kerajaan Belanda kehabisan keuangan. Jadi keuangannya itu habis waktu itu. Kemudian karena kondisi perekonomian di negeri induk Belanda dan kondisi perekonomian di negeri Hindia Belanda yang sangat banyak sekali masalah keuangan, akhirnya salah seorang anggota dewan waktu itu, Johannes van de Bus, tahun 1829 mengajukan usulan kepada Raja Belanda. Waktu itu Johannes van de Bus ini memberikan usulan berkaitan dengan bagaimanakah cara melaksanakan politik kolonialisme di Hindia Belanda. Jadi Johannes van de Bus ini memberikan usulan kepada rajanya. Raja Belanda waktu itu, Raja Willem. Van de Bus berpendapat untuk memperbaiki ekonomi harus dilakukan penanaman secara paksa, tanaman-tanaman yang laku dijual di pasaran dunia. Jadi usulannya Van de Bus ini, bagaimana caranya supaya di negeri jajahan ini bisa ditanami tanaman-tanaman yang laku keras di pasaran, tidak peduli bagaimanapun caranya. Pada tahun 1830, akhirnya usulan Van de Bus ini diterima oleh Raja Belanda karena dianggap sebuah usulan yang menjadi problem solving atau pemecahan masalah dari permasalahan keuangan mereka. Kemudian pada tahun 1830, Johannes van de Bus diangkat sebagai gubernur jenderal atau gubernur jenderal di Hindia Belanda dengan tugas pokok menggali tanah semaksimal mungkin dalam rangka mengisi kekosongan kas negara. Nah, seperti inilah Raja Johannes van de Bus. Setelah tiba di Hindia Belanda, Van de Bus kemudian langsung menyusun kebijakan yang termuat dalam lembaran resmi negara atau Stadsblad tahun 1834 nomor 22. Ya, ini hanya ilustrasinya ya. Jadi kira-kira gambarnya seperti ini, tapi tahunnya bukan tahun 1944 tapi tahun 1834. Apa sajakah isi pokok dari Stadsblad tahun 1833 nomor 22? Yang pertama, pribumi Hindia Belanda wajib menyediakan sebagian dari sawahnya untuk ditanami tanaman yang laku di pasaran Eropa. Tanah yang diserahkan itu tidak lebih dari 1/5 dari seluruh sawah desa. Jadi, yang akan digunakan sebagai tempat tanam paksa adalah 1/5 dari tanah tiap desa, atau lebih tepatnya 1/5 dari tanah di Hindia Belanda itu digunakan untuk menanam tanaman ekspor. Peraturan Stadsblad yang kedua, bagian tanah yang disediakan sebanyak 1/5 luas sawah bebas dari pajak.
Jadi 1/5 tanah yang digunakan untuk menanam tanaman ekspor itu tidak dibebani pajak. Jadi merupakan tanah yang bebas pajak. Yang ketiga, pekerjaan untuk memelihara tanaman tersebut tidak boleh lamanya pekerjaan yang diperlukan untuk memelihara sawahnya sendiri. Karena pada waktu itu, sebagian besar masyarakat menanam tanaman padi, sehingga tidak boleh merawat tanaman tersebut lebih lama dari merawat padi. Kalau misalkan menanam tebu, tidak boleh tebunya lebih lama dari padi. Atau menanam kopi, tidak boleh kopinya lebih lama dari padi. Seperti itu. Terus yang keempat, apa isi pokok dari Stadsblad yang keempat? Bagian tanah yang disediakan untuk menanam tanaman dagang atau tanaman ekspor dibebaskan dari pembayaran pajak tanah. Jadi yang merupakan tempat penanaman tanaman ekspor itu tidak dibebani pajak. Terus yang Stadsblad yang kelima, hasil dari tanaman tersebut kemudian diserahkan kepada pemerintah. Jika harganya melebihi harga sewa tanah yang harus dibayar, maka kelebihannya akan dikembalikan kepada rakyat. Jadi, kalau misalkan jumlah hasil yang diserahkan kepada pemerintah melebihi jumlah pajak yang harus dibayarkan, maka sisanya itu harus dikembalikan kepada rakyat. Jadi tidak boleh jumlahnya itu lebih besar dari yang diterima oleh yang diberikan kepada pemerintah, itu tidak boleh lebih besar dari pajak. Jadi kembaliannya sisanya itu harus dikembalikan kepada rakyat waktu itu. Terus Stadsblad yang keenam, pokoknya tanaman yang rusak akibat bencana alam dan bukan akibat kelalaian rakyat akan ditanggung oleh pemerintah. Jadi kalau misalkan ada hama, wabah yang menyerang tanaman, atau ada bencana alam, tanamannya rusak, waktu itu berarti tidak ada pajak. Jadi kerusakan tanaman ini ditanggung oleh pemerintah. Yang nomor 7, pelaksanaan tanam paksa diserahkan kepada pegawai-pegawai berbumi. Kira-kira seperti ini ya gambar pegawai berbumi yang berbaju putih. Mereka ini adalah pangreh praja atau penguasa lokal yang ditugaskan oleh pemerintah kolonial untuk mengawasi, untuk menjalankan tanam paksa di Hindia Belanda waktu itu. Dan pihak kolonial hanya melihat dari jauh, jadi mereka hanya menerima laporan, mengawasi pelaksanaan kegiatan. Seperti itu ya tadi tentang peraturan-peraturan dalam Stadsblad yang melatar belakangi pelaksanaan tanam paksa, tetapi nantinya akan ada sedikit perbedaan dalam pelaksanaan tanam paksa di Hindia Belanda. Bagaimanakah pelaksanaan tanam paksa di Hindia Belanda? Melihat peraturannya, seharusnya sistem tanam paksa ini tidak memberatkan, tetapi dalam pelaksanaannya ternyata sangat menekan serta memberatkan rakyat. Bagaimana kok bisa memberatkan rakyat? Yang pertama, karena adanya culture prosenten, yaitu bonus untuk para pangreh praja atau para pegawai lokal, penguasa lokal yang mampu menyerahkan pajak hasil bumi lebih banyak. Jadi pangreh praja ini atau para pengawas ya, bisa terlihat di sini, bisa terlihat yang pengawas yang mana, yang pakaiannya paling rapi ya. Mereka ini nanti mendapatkan bonus kalau bisa memberikan banyak hasil bumi kepada pemerintah kolonial. Pangreh praja dalam pelaksananya dapat mengambil lebih dari 1/5 bagian tanah rakyat dan dapat memilih tanah yang subur untuk penanaman tanaman ekspor. Jadi mereka ini mengambil 1/5 dari tanah rakyat, itu aturannya ya, tetapi dalam pelaksanaannya mereka bisa lebih dari 1/5, bahkan sampai setengah dari tanah rakyat yang mereka ambil, dan yang mereka ambil adalah bagian tanah yang subur, bukan tanah yang kurang subur, sehingga mereka nanti bisa mendapatkan hasil panen yang melimpah untuk diserahkan kepada pemerintah kolonial. Terus rakyat yang tidak memiliki tanah, bagaimanakah keadaannya? Mereka ini nanti
bekerja di pabrik atau perkebunan milik pemerintah kolonial yang melewati ketentuan. Jadi seharusnya mereka ini dipekerjakan 1/5 hari setahun atau kurang lebih 2 bulan ya, 2 bulan lebih ya. Jadi mereka ini kalau misalkan di peraturannya mereka ini hanya bekerja 1/5 dari setahun waktunya. Tetapi dalam pelaksanaannya mereka bekerja sepanjang tahun, bekerja terus, tidak berhenti-berhenti. Jadi mereka dipekerjakan lebih dari 1/5 hari dalam setahun, tapi bahkan bekerja terus-menerus tanpa ada hitungannya. Terus pelaksanaan yang kelima, seharusnya tanah yang ditanami tanaman ekspor ini tidak dibebani pajak. Bahkan kalau misalkan tanahnya ini memenuhi pajak, ya akan dikembalikan. Tetapi pada nyatanya, selain mereka menyerahkan tanaman, mereka juga tetap ditarik pajak oleh pemerintah kolonial. Pajaknya juga berupa hasil tanaman seperti ini. Ini kira-kira waktu itu penyerahan tanaman ekspor. Terus pelaksanaan yang keenam yang menyimpang dari peraturan, yaitu waktu pengerjaan tanam paksa ternyata lebih dari 3 bulan atau melebihi waktu menanam padi. Jadi waktu itu karena penanaman ini dianggap tidak bagus ya, jadi penanaman ini dianggap kurang, maka waktu itu ya penanaman tanam paksa ini ternyata dilakukan terus-menerus, tidak melihat 3 bulan, 4 bulan, tidak, tetapi terus-menerus ditanam. Padahal perjanjiannya hanya 1/5 dalam setahun ya, atau 1/4 dalam setahun, tidak boleh lebih lama dari menanam padi. Tetapi kenyataannya malah terus-menerus. Terus pelaksanaan yang menyimpang ketujuh, yaitu tidak ada pengembalian kelebihan. Jadi misalkan mereka menyerahkan dan hasil hitungannya itu jumlahnya itu melebihi pajak mereka, ya tetap mereka ambil, tidak dikembalikan. Jadi mereka ingkar janji ya waktu itu. Terus ternyata juga para petani yang mengalami gagal panen, meskipun akibat bencana alam atau wabah penyakit tanaman, tetap saja mereka harus menanggung biayanya, harus menanggung kerugiannya. Jadi para pangreh praja, petugas lokal tidak mau tahu. Pokoknya mereka harus mendapatkan jatah mereka, entah bagaimanapun caranya. Seperti itu ya, tadi bagaimanakah pelaksanaan tanam paksa di Hindia Belanda, benar-benar di luar ketentuan ya. Dengan pelaksanaan yang seperti ini, otomatis kan mengakibatkan banyak hal-hal buruk ya. Ini kita akan membahas tentang bagaimanakah akibat dari pelaksanaan tanam paksa. Yang pertama, rakyat yang miskin, sebagian tanah dan tenaganya harus disumbangkan secara cuma-cuma kepada pemerintahan kolonial. Jadi rakyat yang sudah miskin ya bisa dilihat dari gambarnya, kira-kira dulu seperti ini. Ya penampilan rakyatnya, beli baju saja susah ya waktu itu. Kenapa malah harus menyumbangkan hasil pertaniannya? Mengapa harus menyumbangkan tenaganya ya? Jadi ini merupakan salah satu akibatnya dari tanam paksa. Terus sawah dan ladang menjadi terlantar karena kewajiban kerja paksa yang berkepanjangan mengakibatkan penghasilan menurun. Kok bisa sawah ladangnya terlantar? Ya karena para petaninya ini hanya terlalu fokus mengerjakan tanaman-tanaman ekspor, jadi tanaman pesanan penguasa. Jadi mereka kurang fokus mengerjakan sawah mereka sendiri, wilayah mereka sendiri. Sehingga ya penghasilan mereka menurun, karena yang seharusnya sawahnya itu digunakan untuk bertani tanaman kebutuhan mereka, sebagian malah diserahkan kepada pihak kolonial, dan sawahnya itu mereka malah diambil yang paling subur. Seperti itu. Terus akibat yang ketiga, beban rakyat makin berat.
karena harus menyerahkan sebagian tanah dan hasil panennya, membayar pajak, mengikuti kerja rodi, serta menanggung risiko apabila gagal panen. Jadi ini semua ini benar-benar menyimpang dari ketentuan ya. Semuanya jelas berbeda. Jadi selain mereka ini juga harus menyerahkan sebagian tanahnya dan juga hasil panen, mereka tetap harus membayar pajak, harus kerja rodi. Padahal kalau hasil panennya diberikan, seharusnya tidak boleh membayar pajak. Bahkan kalau ada kelebihan dikembalikan. Kemudian kerja rodi. Ya kerja rodinya itu kalau memang mereka tidak punya tanah ya. Tapi mereka ini kerja rodinya itu terus menerus. Sampai ya bisa dilihat di gambar ini, itu kira-kira akibat dari kerja rodi. Terus kalau misalkan gagal panen, ya mereka harus menanggung risikonya, harus mengganti dengan tanaman. Entah bagaimana caranya. Pemerintah waktu itu tidak mau tahu. Dan karena akibat bermacam beban yang mereka rasakan, akhirnya mereka mengalami tekanan fisik dan mental yang berkepanjangan. Ya kira-kira seperti ini ya. Ya orang banyak yang murung karena tekanan keadaan yang begitu pelik, begitu berat waktu itu. Terus waktu itu juga karena mereka banyak yang bekerja terus-menerus, kemudian mereka juga kekurangan makanan, akhirnya banyak terjadi kelaparan. Dan karena kelaparan terjadi, daya tahan tubuh mereka itu sama-sama rendah, imunnya sama-sama rendah, akhirnya mereka ini gampang terserang penyakit, sehingga wabah penyakit timbul di mana-mana dan angka kematian meningkat drastis. Bahkan penyakit busung lapar, karena mereka ini ya kurang gizi, karena terlalu lama menahan lapar juga merajalela. Jadi ini salah satu akibat dari tanam paksa. Begitu ya, itu tadi akibat-akibat dari tanam paksa, khususnya akibat-akibat buruknya. Terus kita sekarang akan belajar tentang bagaimanakah pengaruh dari tanam paksa di berbagai bidang, salah satunya pengaruh di bidang sosial. Pengaruh di bidang sosial yaitu dalam struktur agraris tidak mengakibatkan adanya perbedaan antara majikan dan petani, sehingga terjadi homogenitas sosial dan ekonomi. Jadi waktu itu tidak ada petani besar, petani kecil ya, semuanya sama. Meskipun mereka petani besar, mereka malah semakin berat kerjanya, karena mereka dituntut 1/5 dari tanah mereka yang harus diserahkan kepada pemerintah. Jadi sama-sama mereka mengalami sesuatu yang buruk ya, meskipun petani yang punya lahan yang luas atau petani dengan lahan yang kecil, mereka sama-sama ya mendapatkan tekanan dari penguasa. Dan mereka karena seringnya bekerja, mereka ini ya jarang sekali berkunjung ke wilayah lain ya. Jadi mereka lebih senang tinggal di desanya, sehingga mereka ya kurang wawasan, mereka ini juga kurang berkembang, karena mereka ini juga sering di desanya saja. Ya bayangkan saja ya waktu itu mereka bekerja siang sampai sore, malamnya tinggal capeknya, ya kapan mereka ada waktu untuk keluar-keluar ya. Jadi mereka mungkin hanya bisa keluar-keluar di desanya karena kewajiban kerja yang luar biasa waktu itu. Terus juga karena mereka ini khususnya para penguasa lokal ya, mereka yang dulunya itu kurang ada interaksi dengan penduduk, karena adanya kebijakan dari tanam paksa ini, para penguasa lokal ini mereka mulai menggunakan bahasa-bahasa daerah atau bahasa Melayu untuk ya mereka memberikan informasi kepada masyarakat atau kepada rakyat kecil, rakyat di bawahnya. Itu ya, itu tadi pengaruh di bidang sosial. Sekarang adalah pengaruh di bidang ekonomi. Pekerja mengenal sistem upah, yang sebelumnya lebih mengutamakan sistem gotong royong, terutama di bidang pelabuhan, perkebunan, maupun di pabrik-pabrik. Jadi mereka yang bekerja di perkebunan, yang dulunya hanya sebagai kerja wajib gotong royong, ya ada yang diberikan upah, meskipun tidak banyak ya. Jadi mereka ini mengenal sistem upah, sistem gaji ya, waktu itu. Ini karena ada Kalterstelsel. Jadi dan mereka juga diberikan gaji berupa uang ya. Bukan gaji dengan tanaman, tapi gajinya berupa uang. Jadi
Salah satu ilustrasi, para pekerja perkebunan wanita menunggu gajinya, menunggu bayarannya. Terus tanam paksa membantu dalam hal mempersiapkan modernisasi dan membuka jalan bagi perusahaan-perusahaan partikelir atau perusahaan swasta dari luar negeri untuk berinvestasi di Hindia Belanda. Jadi dengan adanya Kalterstelsel ini atau tanam paksa ini, otomatis banyak pengusaha-pengusaha asing yang tertarik. Oh ternyata Indonesia ini subur, oh ternyata Indonesia ini banyak potensi. Akhirnya banyak perusahaan-perusahaan swasta yang ingin menjalankan bisnisnya di Hindia Belanda pada waktu itu. Ya karena namanya tanam paksa ya, otomatis tanaman-tanaman ekspor yang dipaksakan untuk ditanam pasti akan meningkat produktivitasnya. Ya salah satunya ini ada gambar teh, ada gambar biji kopi, dan gambar biji kakao atau biji coklat. Ini peningkatannya signifikan ya, hasil produksinya, hasil panennya. Jadi tadi pengaruh di bidang ekonomi, terus ada lagi pengaruh di bidang pertanian. Yang pertama jelas karena banyak lahan yang digunakan untuk menanam tanaman ekspor sehingga lahan pertanian padinya semakin sempit. Itu yang pertama. Untuk yang kedua, karena rempah-rempah juga kurang diminati sehingga lahan perkebunan rempah-rempah juga semakin sedikit. Banyak yang lebih menanam teh, kopi, dan juga tebu. Penduduk mulai mengenal tanaman teh, kopi, tebu, nila, dan kakao. Jadi tanaman-tanaman ekspor ini mereka mulai mengenali. Di mana teh, kopi, kakao ini berasal dari luar negeri ya. Kalau tebu itu memang berasal dari negeri Indonesia, tetapi kurang familiar. Baru dikembangkan ketika adanya tanam paksa. Terus itu tadi bagaimana pengaruh-pengaruh di berbagai bidang ya, dari bidang ekonomi, sosial, bidang pertanian. Nah, sekarang ini kita akan belajar tentang bagaimanakah keuntungan dari tanam paksa bagi Belanda. Pasti menguntungkan ya. Mari kalau pengen tahu bagaimana keuntungannya, mari kita lihat. Yang pertama, meningkatnya hasil tanaman ekspor dari negeri jajahan yang dijual di Belanda dan di pasaran Eropa. Jadi waktu itu tanaman-tanaman ekspor ini ya pasti sangat banyak ya yang mereka bawa ke negeri induknya, dan tanaman-tanaman ekspor dari Indonesia ini memenuhi pasaran Eropa. Dan mereka sangat-sangat diuntungkan pada waktu itu. Terus juga perusahaan pelayaran milik kolonial juga untung besar. Ya pasti untung besar ya, karena mereka seringkali berlayar ke Hindia Belanda dan ke Belanda. Jadi banyak sekali order untuk mengantarkan hasil bumi dari Hindia Belanda ke Belanda. Jadi jasa distribusinya itu sangat-sangat lancar pada waktu itu, sangat-sangat menguntungkan bagi para perusahaan pelayaran. Terus yang nomor 3, ini kira-kira keuntungannya seperti ini ya. Jadi keuntungan dari tanam paksa pertama kali yaitu pada tahun 1834 adalah sebesar 3 juta gulden. Jadi kalau diibaratkan ya, dulu itu 1 gulden itu bisa digunakan untuk membeli 7 kilo beras premium. Dan beras premium ini sekarang kisarannya 14-15 ribu ya. Jadi untuk 1 gulden ya. Dan ini kira-kira kurang lebih 273 miliar rupiah kalau dikurskan sekarang. Terus pada tahun-tahun berikutnya rata-rata 12-18 juta gulden di tiap tahunnya. Jadi bayangkan, jadi 3 kali lipatnya atau 4 kali lipatnya 273 miliar, bisa sampai 1 triliun ya pada zaman itu kan. Luar biasa besar sekali kan keuntungannya untuk sebagai sebuah perusahaan dari luar negeri. Dan karena adanya tanam paksa ini, ya mereka bisa hidup bermewah-mewahan ya. Jadi negeri Belanda itu menjadi negeri yang sangat makmur, menjadi negeri yang sangat kaya, dan mereka ini cepat sekali melunasi hutang-hutang mereka. Padahal sebelumnya mereka banyak berhutang ya. Mereka banyak berhutang, dan mereka kemudian setelah adanya Kalterstelsel ini, negeri mereka menjadi negeri yang sangat makmur. Dan bisa dilihat ini adalah salah satu pesta yang diadakan di Belanda. Waktu itu ilustrasinya seperti ini.
Nih, pestanya jadi seperti ini pada zaman dulu. Berarti menggambarkan betapa makmurnya itu mereka waktu itu. Terus yang kelima, keuntungannya yaitu ibu kota dari kerajaan Belanda yaitu Amsterdam dijadikan sebagai kota pusat perdagangan hasil tanaman tropis. Jadi Amsterdam waktu itu menjadi pusat perdagangan tanaman tropis di Eropa. Kenapa kok seperti itu ya? Karena mereka bisa mendapatkan tanaman tropis dari Indonesia. Nah, itu tadi tentang keuntungan tanam paksa bagi Belanda ya. Mari sekarang kita harus tahu bagaimana kerugiannya di negeri kita, kerugian bagi masyarakat pribumi Hindia, khusus di Hindia Belanda, khususnya orang Indonesia yang dulu. Pertama, kerugiannya adalah beban pajak dari pemerintah kolonial yang berat bagi penduduk pribumi. Ya, bayangkan saja ya, sudah diminta untuk menyerahkan 1/5 tanahnya, masih lagi dimintain pajak. Jadi sangat-sangat berat ya. Dan juga kalau mereka tidak punya tanah, ya mereka wajib bekerja terus-menerus, khususnya untuk membantu perusahaan-perusahaan milik Belanda di Hindia Belanda waktu itu. Dan ini ilustrasinya ya, mereka diminta untuk bekerja terus dan pengawasnya hanya lihat-lihat saja. Terus juga ya karena bisa bayangkan saja ya, waktu itu bebannya berat, terus kerjanya terus-menerus, dan tanpa digaji, ya pastinya kemiskinannya luar biasa ya. Dan ini juga menjadi tekanan mental dan fisik bagi penduduk pribumi pada waktu itu. Dan yang keempat, kelaparan dan kematian terjadi di mana-mana. Ya ini ilustrasinya ya. Jadi orang-orangnya kira-kira dulu seperti ini. Mereka kurus-kurus karena ya banyak sekali dipaksa untuk bekerja. Jadi seringkali mereka terpaksa untuk bekerja. Akhirnya ya banyak sekali kelaparan dan kematian yang terjadi. Nah, disitulah tadi kerugian-kerugian tanam paksa bagi masyarakat pribumi Hindia Belanda pada waktu itu. Dan sekarang adalah bagaimanakah proses penghapusan tanam paksa? Ya, tadi kita sudah belajar tentang kerugian, keuntungannya bagi Belanda, terus bagaimana pengaruhnya di berbagai bidang, bagaimana pelaksanaan tanam paksa. Ya, sekarang kita menginjak pada pembahasan terakhir, yaitu tentang proses penghapusan tanam paksa. Bagaimanakah awal-awal tanam paksa ini dihapuskan? Yang pertama, karena adanya protes keras dari kelompok liberal maupun kelompok humanis ya. Kelompok liberal ini mereka yang menghendaki bahwa tanah jajahan ini dikelola oleh para pengusaha swasta, bukan pemerintah. Sedangkan kelompok humanis ini adalah kelompok-kelompok yang peduli sekali dengan kemanusiaan. Mereka ini menjunjung tinggi asas-asas kemanusiaan. Hak asasi manusia waktu itu dijunjung tinggi oleh mereka. Dan mereka menganggap tanam paksa ini sangat-sangat tidak berberi kemanusiaan ya, sangat-sangat kejam dan di luar ketentuan, sehingga diprotes oleh kelompok-kelompok ini yang tergabung dalam Dewan ya, Parlemen Belanda waktu itu. Kemudian karena banyak kelompok yang menentang, akhirnya hasil perdebatan itu adalah menghapuskan Alterstelsel atau tanam paksa secara bertahap. Mulai tanaman yang paling tidak laku sampai tanaman yang paling laku keras di Eropa. Kemudian pada tahun 1860, pertama-tama dihapuskan tanam paksa lada. Jadi tanaman rempah-rempah ini yang paling tidak laku ya, untuk tanaman ekspor itu dihapus tanam paksanya. Kemudian teh dan nila dihapus pada tahun 1865, berarti tidak terlalu laku. Terus pada tahun 1870 hampir semua jenis tanam paksa telah dihapuskan. Jadi seperti kakao, coklat, atau teh, atau kopi, atau tebu, atau kopi ini dihapuskan. Sehingga pada tahun 1870 ini dihapuskan tanam paksa dan mulailah diperkenalkan sistem ekonomi swasta, di mana nantinya negeri jajahan ini atau Hindia Belanda ini mulai dimasuki berbagai investor-investor atau perusahaan-perusahaan asing
yang akan berbisnis dan atau berinvestasi di Hindia Belanda pada waktu itu. Ya, sekian video kita, video tentang Kultur Stelsel atau tanam paksa. Ya, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, komen, dan like ya. Terima kasih para viewer.